Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Betty Nurfitasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 2 Suran Kidul, Kabupaten Tulungagung. Di sini saya akan memaparkan hasil dari ruang kolaborasi diskusi mandiri dan presentasi kelompok 1 kelas 240. Bersama Ibu Fasilitator yang hebat yaitu Ibu Hajah Titik Suhartini SPD MPD, serta Ibu Pengajar Praktik yaitu Ibu Multazamah MPD, serta Ibu Pengajar Praktik Ibu Yayu Sakti Widayati Nikitori SPD MPD. Dari kelompok 1 yaitu ada saya sendiri Ibu Betty Nurfitasari dari SDN 2 Suran Kidul. Yang kedua yaitu Ibu Hardini Indahi Budi SPD MM dari SMKN 1 Boyolali. Yang ketiga yaitu Ibu Kusnul Imania Aida SPDI dari SMK Veteran 1 Tulungagung. Serta yang keempat ada Bapak Ahmad Isudin SPDI dari SMPN 1 Bandung. Sebagai alat presentasi, saya sebagai moderator. Terus dilanjutkan pemaparan materi yaitu kekuatan nilai dan peran guru penggerak pada masing-masing CGP oleh Ibu Hardini. Dilanjutkan pemaparan materi lagi nilai dan peran guru penggerak yang dipilih dan tema kegiatan yang dirancang yaitu oleh Ibu Nia. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemaparan dari penjabaran rencana kegiatan yang sudah direncanakan yaitu oleh Bapak Isudin. Setelah pemaparan materi, diadakan sesi tanya-jawab. Setelah sesi tanya-jawab, langsung kesimpulan moderator. Dari ruang kolaborasi, forum yang didiskusikan masing-masing kelompok berdiskusi membuat karya poster atau PowerPoint atau video tentang rancangan satu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai-nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok. Dan kelompok kami memilih mempresentasikan dalam bentuk PowerPoint. Perlu diketahui bahwa ada nilai dan peran dari guru penggerak. Adapun nilai-nilai dari guru penggerak yaitu yang pertama berpihak pada murid, kedua mandiri, ketiga reflektif, keempat kolaboratif, kelima inovatif. Sedangkan adapun peran-peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, menggerakkan komunitas praktisi. Adapun kekuatan nilai dan peran guru penggerak pada masing-masing calon guru penggerak disampaikan oleh Ibu Hardini Indahi Budi SDMM dari SMKN 1 Boyolali. Adapun dari nilai peran guru penggerak yang pertama yaitu dari saya sendiri, kekuatan nilai-nilai dan guru penggerak yaitu memiliki berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, serta reflektif. Kekuatan peran guru penggerak yang saya miliki menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan pembela KS dan guru di BMM, menjadi coach bagi rekan guru lain, serta berkolaborasi dengan wali murid, pemangku kepentingan, kepolisian, serta puskesmas. Kekuatan nilai-nilai guru penggerak yang kedua yaitu dari Ibu Hardini Indahi Budi SEMM MPD, yaitu beliau memiliki nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, serta inovatif. Kekuatan peran guru penggerak yang dimiliki beliau sudah mengimplementasikan yaitu mendorong peningkatan presentasi akademik murid, mengajar dengan kreatif, mengembangkan diri secara aktif, mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, menjadi pelatih atau coach atau mentor bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga yaitu Ibu Kusnul Imania Aida SPDI. Kekuatan nilai-nilai guru penggerak beliau yaitu berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan mandiri. Kekuatan guru penggeraknya yaitu beliau sudah mengimplementasikan menggerakkan komunitas praktisi yaitu GMPS Bahasa Inggris. Jadi pemimpin pembelajaran di kelas yang diajarnya, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru sejawat, menjadi pembina pramuka, melakukan aksi nyata pada
dan mempublikasikannya, mengadakan pelatihan bahasa Jepang bagi murid yang minat magang di Jepang, membangun kerjasama dengan Studi, menjadi pembina upacara hari Senin. Selanjutnya yang keempat yaitu kekuatan nilai dan peran guru penggerak dari Bapak Ahmad Izzuddin. Beliau sudah mengimplementasikan, sudah berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan mandiri. Kekuatan peran guru penggeraknya menjadi pengurus MB PAI Kabupaten Tulungagung, menjadi pemimpin pembelajaran di kelas yang dia ajar, yang mewujudkan pemimpin murid, menjadi pembina remaja musola, menjadi pembina upacara hari Senin. Adapun nilai dan peran guru penggerak yang dipilih kelompok kami yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, serta inovatif untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Nilai berpihak pada murid. Sebagai guru, bagaimana tergerak, bagaimana bergerak, dan bagaimana menggerakkan nilai yang dimiliki guru berpihak pada anak dengan mengidentifikasi gaya belajar murid di kelas 4 ataupun kelas 5 pada fase tersebut. Dengan mengidentifikasi bagaimana? Dengan mendapatkan data diagnostik awal gaya belajar murid, lalu dikelompokkan murid sesuai gaya belajarnya. Selanjutnya, guru merancang dan melaksanakan kegiatan pengenalan sampah sesuai gaya belajar murid dengan melakukan diferensiasi proses. Ada beberapa macam gaya belajar, yang ada visual, auditori, dan kinestetik. Kalau visual, menyiapkan video pengenalan tentang macam-macam sampah dan tempat sampah yang digunakan untuk membuang sampah tersebut. Kalau auditori, siapkan bacaan tentang macam-macam sampah dan tempat sampah yang digunakan dan meminta siswa dengan gaya belajar ini untuk membaca secara bergantian. Kalau belajar kinestetik, siapkan berbagai macam sampah dan tempat sampah yang digunakan untuk membuang sampah tersebut dan meminta murid untuk mempraktikkan tempat sampah yang sesuai untuk membuang sampah tersebut. Selanjutnya, yang keempat, mengenalkan pentingnya mengolah dan memanfaatkan kembali sampah dengan 3 cara: reuse, reduce, dan recycle. Yang kelima, merancang dan membuat produk dari daur ulang sampah dan penyuluhan tentang pengolahan sampah. Dalam pengelolaan sampah tersebut, murid membuat produk dari sampah, misalkan membuat pupuk kompos dan cair, bisa juga membuat penyuluhan tentang sampah, bisa dengan membuat poster atau video dan lain-lain. Selanjutnya, yang keenam, murid memaparkan hasil karyanya dan saling memberikan umpan balik terhadap karya yang sudah dibuat. Murid memaparkan hasil karyanya dan langkah-langkah membuatnya, menyampaikan perasaan saat membuat tersebut. Guru dan murid memberi umpan balik untuk mengapresiasi hasil karya murid. Jika ada karya yang masih kurang maksimal, murid diberi kesempatan untuk memperbaiki karyanya. Yang ketujuh, mengadakan gelar karya dan melakukan refleksi. Semua karya murid dipajang sebagai bentuk penghargaan atas hasil karyanya. Orang tua diundang untuk bisa melihat dan mengapresiasi hasil karya murid. Setelah gelar karya, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran tentang sampah. Nilai selanjutnya yaitu nilai mandiri. Nilai mandiri ini ada pada Ibu Hardini. Beliau menyadari akan pentingnya kemajuan pembaruan dalam bidang pendidikan, menjadi motivasi untuk aktif menggali informasi dan secara sukarela mengikuti berbagai pelatihan guna meningkatkan kapabilitas diri dan menunjang pembelajaran di kelas tanpa menunggu instruksi dari kepala sekolah. Kemampuan untuk mandiri sangat penting karena beliau ingin memungkinkan peserta didik untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Dengan memperkuat kemandirian, kita membantu mereka untuk menjadi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan dan menghadapi tantangan yang ada. Peran beliau menyediakan model perilaku positif, menjadi model perilaku positif yang mencerminkan nilai-nilai mandiri yang menunjukkan sikap positif, ketekunan, dan etos kerja yang baik kepada siswa.
mendorong kemandirian, memberikan tugas atau proyek yang memberlakukan siswa untuk mengambil inisiatif sendiri. Nilai selanjutnya yaitu nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif ini merupakan nilai yang ditonjolkan dari Ibu Nia. Beliau merupakan mengangkat nilai kolaboratif karena nilai ini saling sangat penting dan saling ketergantungan secara positif, disertai tanggung jawab setiap individu, saling kerjasama serta keterampilan komunikasi interpersonal. Peran yang dimiliki dalam kolaboratif mendorong siswa berdiskusi untuk menciptakan kolaborasi dan percaya diri. Dalam mereka sejawat berkolaborasi dan saling menghargai, berkoordinasi dengan pihak sekolah manajerial tentang program yang akan dilaksanakan. Nilai selanjutnya yaitu nilai reflektif. Nilai reflektif ini selalu terbuka pada perubahan dan menerima nilai-nilai baru baik rekan sejawat maupun dari pihak yang mendukung pendidikan, selalu mengkaji ulang terhadap perangkat yang telah dibuat dengan rekan sejawat atau atasan dan mengimplementasikannya. Dari peran reflektif ini melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi atas referensi rekan guru lain, meminta siswa untuk menilai melaksanakan pembelajaran. Masing-masing dari peran ini, dari nilai dan peran ini, calon guru penggerak di kelas kami semua ada. Jadi sudah memiliki peran dan nilai, sudah menunjukkan nilai masing-masing. Nilai yang selanjutnya yaitu nilai inovatif yang ditonjolkan oleh Bapak Ahmad Izzuddin. Beliau membuat inovasi dengan melibatkan rekan sejawat serta siswa dalam setiap kegiatan, dengan memiliki peran menerima setiap masukannya sesuai dengan keadaannya ada, memberikan apresiasi kepada siswa apabila mereka memberikan masukan dan pendapat, memberikan respon yang baik ketika nilai dan peran guru penggerak yang dipilih dan tema kegiatan yang dirancang yaitu dari kelompok kami yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan. Topik proyek pengolahan sampah rumah tangga dan membuat karya seni rupa dari bahan limbah plastik. Relevansi tema dan topik proyek dengan memanfaatkan limbah yang berasal dari lingkungan sekolah atau limbah plastik dapat menghasilkan karya inovatif yang bernilai ekonomis. Dari deskripsi singkat proyek yaitu menciptakan produk yang memiliki nilai jual dari limbah plastik. Adapun dimensi yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya yaitu akhlak kepada alam. Subelemennya peserta didik mampu menjaga lingkungan alam sekitar. Dimensi yang kedua yaitu kreatif. Elemen menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Subelemennya peserta didik mampu menghasilkan karya inovatif yang bernilai ekonomis yang berasal dari limbah plastik di sekitarnya. Mengapa memilih tema gaya berkelanjutan kelompok kami yaitu dengan gaya berkelanjutan peserta didik memahami dampak aktivitas manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Peserta didik juga membangun kesadaran untuk bersikap dan perilaku ramah lingkungan, mempelajari potensi krisis berkelanjutan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, serta mengembangkan kesiapan untuk menghadapi dan memitigasinya. Tema ini ditujukan untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK dan sederajat. Kesimpulannya, yang pertama yaitu calon guru penggerak harus memiliki nilai dan peran guru penggerak untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran. Yang kedua, guru harus selalu inovatif untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensi merupakan salah satu metode pembelajaran yang berpihak pada murid karena diterapkan sesuai gaya belajar. Demikian pemaparan dari hasil rukol kelompok kami. Ada kurang lebihnya, mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.